Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tugas pemodelan sistem berbasis objek dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan pada SMP Era Pembangunan 3 Jakarta. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa video ini di-like, di-subscribe, di-komen, dan di-share ya teman-teman. Oke, berikut tutorialnya. Cekidot. Nah, jadi tugas ini kami memilih judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan pada SMP Era Pembangunan 3 Jakarta. Jadi judul ini ataupun sumber-sumbernya itu diambil dari repositori BSI. Jika teman-teman mau buka, teman-teman bisa search di Google repository.bsi.ac.id. Oke, jadi kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Winanda Sulandari dengan NIM 12192536, dan yang kedua saya sendiri yaitu Septia Wahyuni 12192777, dan yang ketiga yaitu Joshua Parulian Sitio. Nah, dikarenakan Joshua Parulian Sitio sedang merayakan Natal di kampung, jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi presentasi kali ini saya dan saudari Winanda Sulandari yang akan menjelaskan. Oke, lanjut. Nah, di dalam tugas ini itu ada yang namanya proses bisnis dan berbagai macam diagram. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan proses bisnis. Proses bisnis ini adalah alur dia dari awal sampai akhir. Nah, langsung saja kita masuk ke proses bisnisnya. Nah, perancangan sistem usulan. Nah, proses bisnis ini sama juga dengan analisa atau analis. Nah, analisa kebutuhan adalah langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika melaksanakan pembuatan perangkat lunak. Nah, jadi analisanya itu ada dua, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan kebutuhan pengguna. Jadi pengguna atau user itu melakukan login, itu proses pertamanya. Setelah melakukan login, memasukkan password dan username, barulah masuk ke dalam webnya. Kemudian setelah masuk ke dalam web, mereka mengelola data anggota. Setelah mengelola data anggota, kemudian mengelola data buku, mengelola data petugas, mengelola data peminjaman, mengelola data pengembalian, dan yang terakhir, ketika semuanya sudah dilakukan, barulah membuat laporan. Oke, next. Maaf ya teman-teman, karena di sini tiganya muncul duluan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang pertama melakukan login. Tentunya pada saat melakukan login kita harus memasukkan username dan password. Kemudian mengelola data anggota. Jadi sistem itu bisa mengubah data anggota, memasukkan data anggota. Jadi itu kebutuhan sistem. Yang ketiga mengelola data buku. Nah, jadi sistem ini juga bisa mengelola data buku, mengubah nama buku, mengubah identitas buku. Jadi itu adalah proses yang dilakukan sebelum masuk ke proses terakhir, yaitu laporan. Selanjutnya mengelola data petugas. Nah, dalam sistem juga bisa mengubah data petugas, mengganti data petugas, pokoknya yang berhubungan dengan petugas itu bisa diubah di sistem. Selanjutnya mengelola data peminjaman. Sama seperti data petugas, mengelola data peminjaman juga seperti itu, bisa mengubah data peminjaman, menghapus, dan sebagainya. Selanjutnya mengelola data pengembalian. Begitu juga dengan mengelola data pengembalian. Jadi di sini semua data bisa diubah dan dihapus
sesuai dengan keinginan sebelum masuk ke laporan. Dan yang terakhir adalah mengelola laporan dari keseluruhan atau isi kesimpulan dari keseluruhan proses. Oke, selanjutnya ada beberapa diagram yang akan kami tampilkan di sini. Diagram dari proses perancangan perpustakaan ini, sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama use case diagram. Nah, bentuknya atau gambarnya bisa teman-teman lihat ya. Nah, maaf teman-teman. Oke, jadi di sini ada petugas, use case-nya, maksud saya aktornya ada petugas. Nah, petugas kita association atau kita hubungkan dengan use case login. Jadi use case-nya di sini ada 8. Yang pertama login, logout, mengelola data buku, mengelola data anggota, mengelola data petugas, mengelola data peminjaman, mengelola data pengembalian, mengelola laporan. Nah, jadi aktor petugas ini kita hubungkan dengan use case yang pertama, yaitu login. Kemudian setelah kita hubungkan dengan use case login, kita hubungkan lagi dengan mengelola data buku. Selanjutnya kita hubungkan lagi dengan mengelola data anggota. Selanjutnya sama seperti yang di atas, kita hubungkan juga aktor petugas ini dengan mengelola data petugas. Begitu juga sebawahnya kita hubungkan lagi aktor petugas dengan mengelola data peminjaman, sampailah yang terakhir yaitu kita hubungkan dengan logout. Nah, jadi mengelola data buku ini kita include. Include itu apa? Include itu adalah menghubungkan salah satu use case dengan use case lainnya, atau ibaratnya kita menghubungkan anaknya dengan induknya. Jadi use case include ini adalah behavior atau perilaku sebagai syarat sebuah event agar agar prosesnya bisa terjadi. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. Mengelola data anggota kita include-kan ke login. Mengelola data petugas kita include-kan ke login. Mengelola data peminjaman kita include-kan ke login. Mengelola data pengambilan kita include-kan ke login. Mengelola laporan kita include-kan ke login. Begitu juga logout kita include-kan ke login. Mengapa semuanya di-include-kan ke login? Karena jika tidak kita melakukan login, maka semua use case ini juga tidak akan berfungsi. Makanya semua use case ini kita include-kan ke login. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya diagram activity. Nah, jadi diagram activity di sini ada 7 ya teman-teman. Kenapa cuma 7? Kenapa tidak 8 sementara use case-nya ada 8? Nah, jadi di dalam diagram activity logout itu tidak ada tidak ada diagram activity-nya ya teman-teman. Oke, sekarang yang pertama diagram aktivitas login. Pertama ada start atau mulai. Mulai itu kita masuk ke dalam halamannya sebelum login itu. Nah, atau halaman search-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 2 partition. Yang pertama petugas dan yang kedua sistem. Nah, jadi yang kotak sebelah kiri yang ada tulisan petugas dan sistem itu namanya partition ya teman-teman. Nah, lanjut setelah itu kita mulai atau start. Setelah itu masuklah ke menu login. Nah, setelah masuk ke menu login, setelah kita login, masuk ke menu login, di situ akan ada tampilan user dan password. Nah, setelah itu barulah masuk ke penampilan form login. Setelah masuk ke penampilan form login, kita maaf ya teman-teman, sebelumnya masuk dulu ke menu login. Setelah itu barulah ditampilkan form loginnya. Setelah
penampilan form login, kita inputkan username dan passwordnya. Nah, setelah menginput username dan password, alurnya yaitu kita validasi login. Nah, jika valid dia akan menampilkan menu utama. Jika tidak valid, dia akan kembali lagi ke input username dan password. Nah, setelah itu yang terakhir selesai. Selanjutnya diagram aktivitas data petugas. Sama seperti yang tadi, menggunakan 2 partition juga, petugas dan sistem. Yang pertama kita lakukan adalah login, sama seperti sebelumnya. Kemudian menampilkan form login. Setelah menampilkan form login, menginputkan username dan password. Setelah menginputkan username dan password, kita akan masuk ke proses login. Valid gak nih data yang kita inputkan nih, sesuai nggak sama data yang udah kita buat? Nah, kalau sesuai, dia akan masuk ke berhasil login. Nah, kalau tidak sesuai, dia akan masuk lagi ke input username dan password. Nah, jika sudah berhasil login, maka akan masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, kita akan buka menu data petugas dan ubah data petugas. Kemudian proses data petugas, kemudian perubahan data petugas selesai, kemudian logout selesai. Selanjutnya diagram aktivitas data anggota. Sama ya teman-teman, sebenarnya prosesnya itu sama. Terdiri dari 2 partition juga. Kita harus melakukan login juga, menampilkan form login, lalu masuk ke input username dan password. Ada proses loginnya di situ setelah kita inputkan. Nah, jika data itu valid atau sesuai dengan data yang udah kita buat, passwordnya sesuai, username-nya sesuai. Jika valid, maka akan berhasil login. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke menu input nama dan password. Kemudian setelah berhasil login, akan masuk ke menu utama. Setelah itu buka menu data anggota dan tambah data anggota. Jadi di sini pada proses ini kita melakukan perubahan data, penghapusan dan segala macam itu di sini. Kemudian setelah itu sistem akan melakukan proses tambah anggota. Kemudian setelah itu proses tambahan data anggota selesai. Setelah selesai, logout dan selesai. Selanjutnya yang keempat itu ada diagram aktivitas data buku. Sama, terdiri dari 2 partition juga, petugas dan sistem juga namanya. Pertama-tama juga melakukan login dulu, start atau mulai. Setelah itu melakukan login, setelah melakukan login kita masuk ke form loginnya. Setelah itu form login akan menampilkan setelah menampilkan form login, maaf ya teman-teman agak berbelit-belit. Setelah menampilkan form login, maka kita menginputkan username dan password. Setelah itu sistem akan melakukan proses login. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jika valid atau jika data yang kita masukkan itu benar, maka kita akan masuk ke berhasil login karena data yang kita masukkan benar. Jika data yang kita masukkan salah, maka kita akan kembali lagi ke halaman input username dan data password. Nah, setelah itu kita masuk ke menu utama setelah kita berhasil login. Setelah masuk ke menu utama, kita buka menu data buku dan tambah buku. Kemudian sistem akan memproses tambah data buku. Nah, kembali lagi ke petugas, proses tambah buku selesai. Setelah selesai, logout dan selesai. Oke, yang kelima, diagram aktivitas peminjaman. Sama ya teman-teman, sama seperti sebelumnya, terdiri dari 2 partition juga, petugas dan sistem. Yang pertama juga kita melakukan login, setelah itu sistem menampilkan form loginnya. Setelah itu petugas menginputkan username dan passwordnya. Kemudian sistem melakukan proses login. Jika
Jika benar, maka akan berhasil login. Nah, jika tidak, maka akan kembali lagi, kita disuruh menginput kembali username dan password. Kemudian masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, buka menu peminjaman dan tambah peminjaman. Kemudian sistem akan memproses tambah peminjaman. Setelah itu proses selesai dan logout. Selesai deh. Yang keenam, diagram aktivitas pengembalian. Oke, sama seperti sebelumnya juga. Terdiri dari 2 partition, yaitu petugas dan sistem. Melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan form login. Lalu petugas akan menginput username dan data password. Kemudian sistem akan melakukan proses login. Jika data valid, jika data benar ataupun yang kita masukkan itu benar, maka berhasil login. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke tampilan form login, atau kita disuruh lagi menginputkan password dan username. Jika sudah berhasil login, masuklah kita ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, buka menu pengembalian, input form pengembalian, dan ada tanggal pengembalian dan sebagainya, kita input di situ. Lalu sistem akan memproses tambahan pengembalian bukunya, kemudian disimpan dan logout. Oke, yang terakhir barulah diagram aktivitas laporannya. Sama, terdiri dari 2 partition juga, yaitu petugas dan sistem. Yang pertama kita juga melakukan login, kemudian sistem menampilkan form login, lalu petugas melakukan input username dan password, kemudian sistem melakukan proses login. Jika datanya valid atau benar, di sini itu kan ada eksekusi nih teman-teman, tanda eksekusi kan, lupa saya jelaskan sebelumnya. Nah, proses eksekusi ini jika iya maka lari ke sini, jika tidak lari ke sini. Jadi jika datanya itu valid, maka dia akan berhasil login. Jika tidak, maka akan kembali lagi petugas menginputkan lagi username dan password sampai benar. Nah, kemudian setelah itu memilih laporan yang dibutuhkan. Lalu setelah itu memproses laporan yang diminta. Nah, begitu juga. Benar nggak? Valid nggak laporannya? Jika laporan yang diminta atau prosesnya itu tidak sesuai, maka dia akan kembali lagi memilih laporan yang dibutuhkan. Jika sesuai, maka dia akan lanjut memproses, menampilkan data laporan yang diminta. Setelah itu, ada di sini lagi nih. Langsung masuk ke sini, ini dieksekusi lagi. Mau dicetak atau tidak. Jika tidak, maka dia akan kembali ke memilih laporan yang dibutuhkan. Jika ya, berarti otomatis sistem akan langsung mencetak laporan. Selesai. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya ada use case diagram, activity diagram. Yang ketiga yang akan saya jelaskan ada class diagram. Seperti yang kalian lihat pada layar ini, class diagram berbentuk seperti ini ya guys. Dan saya akan sedikit mengingatkan teman-teman semuanya, apa itu class diagram. Kelas diagram adalah UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem. Dan ada hubungannya ya, antara kelas 1 sama kelas yang lainnya nih. Ini hanya pengertian singkatnya saja, sekedar mengingatkan, barangkali kalian lupa apa itu kelas diagram. Dan di sini kalian bisa lihat di kotak pertama. Di kotak pertama ini, maksudnya ini di kotak ini. Nah, ini kotak pertama ya. Di kotak pertama ini ada tulisan tebal. Ada tulisan tebal. Setiap kotak pertama itu ada tulisan tebal. Ini disebut dengan nama kelas. Dan di bawah nama kelas ada atribut. Di bawah atribut ada operasi atau metodenya. Jadi semuanya sama ya guys. Ini sama juga, ini sama juga, ini sama juga, sama juga.
Oke, sampai di sini paham ya. Lanjut, bisa kita lihat di dalam kelas diagram perpustakaan ada 5 nama kelas beserta atribut dan metodenya. Pertama, petugas. Petugas ini memiliki atribut alamat, ID petugas, nama petugas, nomor telepon, password, username. Dan operasinya atau metodenya itu ada simpan dan update. Terus kita lari ke peminjaman. Peminjaman di sini atributnya ada ID petugas, kode buku, nomor anggota, nomor pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam, dan total peminjaman. Di operasinya ada batal, hapus, simpan, dan tambah. Terus di anggota atributnya ada JK, kelas, NIS, nama anggota, nomor anggota, dan operasinya hapus, simpan, tambah, dan update. Dan di buku atributnya ada judul buku, KD buku, penerbit, penulis, stok, dan tahun. Terus operasinya ada batal, cari buku, hapus, simpan, tambah, dan update. Terus di pengembalian ada atributnya ada ID kembali, ID petugas, judul buku, KD buku, nama anggota, nomor pinjam, tanggal kembali. Terus operasi atau metodenya ada batal, hapus, simpan, tambah, dan update. Oh iya, tadi saya kurang ya. Ini varchar ini adalah tipenya. Varchar, in, atau apa, pokoknya yang habis atributnya itu adalah tipenya. Oke. Oh iya, ini satu ini adalah multiplicity. Multiplicity itu banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek lain dari kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Nah, di sini kenapa multiplicity-nya ada 1? Karena di dalam perpustakaan ini hanya memiliki satu bos saja, kayak atau satu petugas saja yang bisa menginput, gitu, input data atau mengupdate semuanya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat, yaitu adalah sequence diagram. Apa sih sequence diagram itu? Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek, dan di sini kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, juga interaksi antar objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dan di sini kalian bisa lihat di sini ada aktor. Di sini ada aktor, dan terus di sini juga ada lifeline. Lifeline ini adalah garis putus-putus. Terus di sini kayak ada balok itu, balok panjang, kayak balok panjang gitu ya. Namanya itu adalah execution occurrence atau kejadian eksekusi yang ditempatkan di bawah lifeline. Ini yang menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Ini ya. Terus di sini ada entity class. Entity class ini adalah menggambarkan kelasnya atau halaman utama atau menu utama. Dan di sini juga ada boundary. Selanjutnya adalah boundary class, yaitu menggambarkan tampilan program. Tampilan program data buku, data anggota, dan seterusnya. Dan di sini saya akan jelaskan. Di sini ada petugas, langsung saja ya. Di sini ada petugas. Petugas ini masuk ke halaman utama, yaitu login. Dia melakukan masukkan username dan password. Setelah berhasil, langsung deh petugas bisa mengakses data buku
di program data buku. Terus petugas bisa mengolah data anggota di program data anggota. Petugas bisa mengolah data petugas di program data petugas. Petugas bisa mengelola data peminjaman di program data peminjaman. Petugas mengelola data pengembalian di program data pengembalian. Petugas bisa mengelola data laporan di program data laporan. Dan terakhir adalah logout. Petugas melakukan logout. Oke, sampai di sini penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumin ya guys. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.